Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Malam hari ini kita akan membahas tema di mana tema ini adalah yang di era-era hari ini itu sangat-sangat terjadi dan mudah sekali terjadi, yaitu dampak dari eh, kebencian. Nah, jadi kebencian itu seperti apa dan bagaimana sih menyikapinya agar kita itu tidak gampang membenci. Mbak Niatang. Selamat pagi Mbak Niatang. Jadi materi kita hari ini adalah bagaimana agar supaya kita itu tidak mudah membenci sesuatu. Wah, begitu guys ya. Tidak mudah membenci. Lu Mbak Niatang ngirim 20 star. Luar biasa, terima kasih Mbak Niatang. Aku selalu dikirimi star terus lah, gak enak, gak tahu ngendum-ngendum star. Oke ya teman-teman, kita bahas adalah ujaran kebencian, dampak dari ujaran kebencian, dan bagaimana kebencian itu benar-benar merusak. Nah, kebencian itu sifatnya merusak daya nalar, daya pikir, dan apa ya kehidupan kita pada dasar dan pada prinsipnya. Nah, dari mana asal kebencian itu muncul? Kenapa kok kita gampang membenci? Terus kenapa kok kita juga benci kepada seseorang? Nah, ini hal-hal yang mesti kita pelajari. Hal-hal yang mesti kita ketahui agar kita tidak terhanyut, ya, tidak terhanyut dengan hal-hal yang menyebabkan kita itu jadi membenci. Ya kan? Jadi kebencian itu bukan bukan tidak ada asal usulnya itu. Kebencian itu juga bukan tiba-tiba terus kita benci itu kan nggak mungkin. Ya. Jadi ada yang WA ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Semuanya aku nggak ngerti ini mbaknya kata dia seperti apa dan bagaimana. Ya sudah, aku pokoknya kadang-kadang seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, benci pun harus tetap baik hati. Waduh, Mbak Lili Virgoli, malam Mas Sandro. Lah benci pun harus sakit hati, harus tetap baik hati. Gimana caranya ya? Demi menjaga kewarasan diri sendiri. Bentar aku bales. Katanya tadi jam 11 dia datang ke MTN. Oke ya teman-teman kita bahas ya kebencian Mbak C. Fernando. Oke sorry ya ada WA. Kita bahas tentang kebencian. Wah kita share ya. Sekali lagi kita share. Nah aduh banyakkan iklan. Ya. Cara mengatasi. Wah ini nih. Ini yang paling sulit. Ya kan? Mengatasi kebencian teman-teman. Wah, iya, 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 iya. Menyeleweng, sikap yang reaktif kepada suatu hal. Jadi tanpa pikir panjang, emosi yang ada dalam diri seseorang akan dikeluarkan lewat media sosial yang mengakibatkan ujaran kebencian. Nah, ini kan banyak sekali ya teman. Konten-konten kita kali ini itu kan yang apa ya? Yang membahas tentang kebencian.
Ini banyak sekali karena memang membuat orang itu jadi benci terus ingin dimaki bareng-bareng. Itu sesuatu yang hari-hari ini itu justru yang sangat disukai. Ya kan? Jadi tontonan-tontonan yang membuat kita itu langsung mengemukakan, wah yang ini gini. Makanya kan fitnah akhir zaman. Sebenarnya saya percaya itu ya. Di zaman ada surat yang mengatakan bahwa ada nanti suatu satu masa di mana masa tersebut itu fitnah itu sebagai bahan untuk berjamaah. Fitnah itu akan berjamaah. Waduh, luar biasa loh. Ini dan sangat-sangat terjadi, ya kan? Di sosial media apalagi kan orang mengemukakan pendapat kan tinggal tulis di komen. Kadang nggak ngelihat mukanya, ya kan? Maki-maki saling Mbak Niatang langsung di YouTube juga dikasih Hongkong dolar dilap disawer luar biasa Mbak Niatang. Terima kasih loh Mbak disawer sawer. Aku lah jadi semangat kontennya. Jadi kebencian itu menyebabkan sebuah frustasi, ya kan? Orang kalau yang banyak benci itu kan frustasi. Frustasi itu karena apa ya? Melihat sesuatu terus jadi mangkel. Ih, kok mangkel wong iki dikandani bolak-balik. Kebencian itu juga ditulis karena kenapa kok harus kayak gini? Dan mereka itu menciptakan itu ya, teman. Banyak para pembuat konten atau konten kreator ini menciptakan justru rasa kebencian. Dipicu gitu. Kebencian itu dipicu. Ya kan? Nah, dampak kemudian ketika kita berbicara muncul rasa malu yang berlebihan. Stres, tidak percaya diri, mudah tersakiti, marah, sedih, tertekan, sakit hati, gangguan, kecemasan. Nah ini kadang-kadang cemas. Kalau kita benci terus kita nggak komen, kita nahan komen kita itu kadang-kadang kecemas gitu. Ih kok gemes. Akhirnya tidak bisa menahan jarinya untuk tidak berkomen. Akhirnya sauni ini ditokno jeger ger 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 dan legu. Padahal kita nggak ngerti. Nanti dari kalimat kita dibalesi lagi, mangkel lagi dibalesi lagi. Terus ya, depresi, ya kan? Gangguan kecemasan, depresi dan akhirnya bunuh diri. Bahaya, teman-teman. Nah, jadi kebencian itu adalah energi negatif. Nah, di sini saya tunjukin nih teman-teman. Gambarnya kayak bisa digede. Oh, kena digede. Ya, energi. Mbak Feni Sang. Waduh, jeneng Mbak Feni Sang. Jadi, oke, dari kebencian ini kan sifatnya negatif, ya kan? Nah, saya ingin membahas tentang ini, ya kan? Nggak relate ini. Sorry, sorry, nggak relate ini. Nggak relate. Kita balik lagi. Kebencian. Sebenarnya ini ujaran kebencian. Sebenarnya harus benar ini. Dunia hanya permainan. Waduh, lah kok ngomongin ayat. Waduh, waduh, waduh. Kalau ngomongin, waduh, 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 waduh. Berat ini kalimatnya. Ya, saya sebenarnya tadi membahas energi negatif dan energi positif. Tapi kok berbicara masalah kebencian. Oke, kita balik lagi hate speech ya. Kebencian. Cara mengatasi. Kok langsung ke cara mengatasi. Padahal teknis Wen. Nah, good morning Kak Sandro, Kak Yugi. Semoga sehat selalu semakin sukses saja. Amin dan bahagia. Nah, kebencian ya teman-teman. Kita membahas tentang kebencian. Ya, coba apa yang menyebabkan kalian jadi gampang membenci? Aku ingin masukannya kalian. Oh, di Facebooknya halamannya tak tunjukin. Benci itu asa dari level force energinya ada di freak 150 dari kemarahan yang disimpan. Oh, ngawuri.
Level force. Oke, kita cari ya. Oke, kita cari level force ya, kebencian, energi kebencian. Nanti keluarnya kayak gimana? Energi kebencian. Image. Ya, level force. Oh, gak enak tabelnya, Mbak. Di tabelnya half skin. Jadi di tabelnya half skin aku juga level kebencian. Benci itu emosi negatif. Wah, aku tadi juga nulis di Hafkin. Oke ya, kita bahas lagi ya teman-teman. Sorry ya, ini referensinya kurang pas. Langsung aja cek peta Hafkin lengkap nanti. Iya betul. Aku tadi juga udah ngecek di awal, tapi eh, lebih sebenarnya bahas tentang energi negatif dan positif, tapi kelihatannya aku belok ke kebencian. Iya sih. Tadi juga Hafkin. Level emosi tadi judulnya, level emosi. Karena harusnya saya bahas kemarin ya, teman. Nah, coba kita lihat level energi, emosi, dan perasaan. Nah, Apkin itu tadi. Oh, oke. Wah, ini bahasanya keren ini. Tabel Hawkins. Level emosi. Wow. Diajari aku sama Mbak Uji. Tabel, tabel Hawkins. Iya ini. Coba tabel. Oh iya, sing iki Mbak. Waduh. Bahasanya kayak gini ya, teman. Wow. Bahasanya keren, teman-teman. Bahasanya Inggris. Luar biasa. Biasa di luar. Di bahasa Indonesia yang keluar kayak gimana ini. Skala 2000 sampai 1000 pada tabel emosi skala. Lo. Ini ya, teman-teman. Hatred, kebencian itu akan ada di mana level? Ada di level Anda sekarang mana? Lo. Gambarnya muka jelas ya teman-teman lah kok Instagram. Oh ya, oke, kita akan bahas ya teman-teman. Ada di level mana Anda sekarang? Kita ngajarin mas sama-sama belajar share pengetahuan. Wah, Anda luar biasa, rendah hati sekali. Terima kasih. Oke, kapan-kapan nanti kita bahas lebih detail ya, Mbak Puji. Oke, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada dikit ya sebenarnya ada banyak tapi kita berbicara pembukaan aku ada yang dibahasnya mau tak kirimin nanti aja samain simpen dulu Mbak Zoom kita lebih baik nanti kita bikin pembahasan tersendiri ya sama sampai spesial untuk kita buat teman-teman ini pembukaan aja jadi saya senang ini nanti kita bahas sama sampean pakai Zoom ayo kita berdua nanti bisa dikeluarin dari tempatnya sampean juga dikirim ke saya juga boleh. Nah, kita bicara yang agak lebih sederhana aja ya teman-teman karena eh, saya menyesuaikan ya teman-teman. Saya ingin membahas ya kan. Menghina, menyalahkan, putus asa, menyesal, anxiety, terpuruk, membenci, kasar. Ini ada merah ini. Indonesia sehat mental. Ya Mas. Jadi gini ya teman-teman. Rahayu Mas Andro juga besti-besti dari Prince Edward Hadir. Jadi kebencian itu ternyata masih ada di level 150. Mbak Aditya Maya. Jadi dari tangga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, jadi 7. Ternyata level terendah itu adalah menghina. Wah,
Dalam risetnya Halfskin memformulasikan sebuah hierarki model dari pengembangan diri. Model ini berskala 0 sampai 1000 yang menggambarkan tingkat kesadaran manusia di mana 0 sebagai tingkat terendah dan 1000 sebagai tingkat tertinggi dari kesadaran. Ia menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dapat menentukan perspektif seorang dan dapat mengarahkan atau mendikte cara seseorang bereaksi terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Nah, ini benar. Keren, keren, keren. Tingkat kesadaran manusia bisa fluktuatif, namun Hafkin mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan berasal dari pengalaman dan pemaknaan hidup. Wah, ini loh teman-teman. Wis, aku katanya hari-hari bahas yang kayak gini aja. Gimana kalian ya? Setuju nggak kira-kira kalau aku bahas hal-hal yang kayak gini? Gue terlalu melip, gue terlalu dur, tapi saya coba kita belajar ya. Atau bisa disebut kesadaran utama. Tingkat kesadaran utama itulah yang menentukan perspektif dan reaksi kita terhadap sesuatu. Mengetahui tentang tingkat kesadaran utama sangat penting. Tanpa mengetahui tingkat kesadaran utama, kita ibarat kehilangan arah dan meraba-raba dalam gelap. Skala Hawking dapat membantu kita mengidentifikasi ada di mana tingkatan kesadaran kita, lalu kemudian membuat rencana pengembangan diri yang mudah dan bisa ditindaklanjuti. Ada di level mana Anda sekarang? Nah, ini di level mana, teman-teman? Nah, di level mana, teman-teman? Set ya, yang di YouTube. Ini datangganya boleh dicek dan boleh dilihat. Mudah-mudahan terlihat ya, teman-teman. Oke, kita mulai. Iya. Ternyata ada di level yang warna merah itu menghina. Nah, ini biasanya siapa yang suka? Soalnya level kesadaran paling rendah ternyata menghina. Jadi kalau kita itu menghina itu berarti kesadaran kita itu sangat rendah. Siapa yang suka menghina? Kok kelihatannya saya yang suka menghina. Berarti saya di level terendah. Mbak Kamsri Yudi. Ya, level terendah itu levelnya 20. Berarti siapapun teman-teman yang suka yang menghina, itu level kesadarannya ada yang di titik terendah. Setuju Mas, ini dibahas bikin seru, bagus buat kesadaran kita PMI karena emosi itu ada kaitannya sama penyakit fisik, psikis jujur. Sedih lihat PMI yang sakitnya aneh-aneh kalau nggak mengalami mentalnya bermasalah sampai bundir. Oke, tapi ya ini nggak seksi, pembahasannya nggak seksi, tapi saya mencoba lah memasukkan hal-hal yang berbeda dalam live saya. Kebetulan Mbak Puji langsung meresponnya dengan baik dan benar. Terima kasih ya. Nanti saya dibantu ya untuk berbicara tentang ini ya Mbak, sesuai dengan sampean apa yang sampean rasakan, apa yang saya alami. Nanti kita bahas secara topik tersendiri sama sampean, enak obrolan. Nah, kita atur waktu sampai kira-kira bagaimana. Dan ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang lain ya, untuk ketika akan ada tema apa yang kita bisa bicarakan. Dan bebas silakan komentar buat teman-teman semua. Jadi kita naik ke menghina. Menghina, menyalahkan. Ini adalah hal-hal yang terendah ternyata. Menghina, menyalahkan, ini level-level terendah. Jadi kalau kita di circle kita, di lingkungan kita, di lingkaran kita, itu kalau levelnya dia menghina dan menyalahkan ini sudah fix. Tingkat kesadaran mereka sangat rendah. Istimewa ya teman-teman. Baik. Keren ini. Nanti kita tak tak apa namanya tak taruh juga di statusku ya. Berikutnya naik lagi adalah putus asa. Putus asa ini bisa dikatakan mengeluh ya. Walaupun mengeluh itu bagian dari putus asa yang di level berapa. Mengeluh itu kan salah satu bentuk keputusasaan juga. Mengeluh, tapi tingkatnya kan bervariasi. Jadi teman-teman yang banyak mengeluh dalam hidupnya. Mbak Sona Aris Aurora. Jadi putus asa. Naik lagi ke level berikutnya adalah menyesal. Nah, ini kalau menyesal. Penyesalan. Banyak sekali nih penyesalan. Jadi seperti itu.
Jadi buat teman-teman semuanya, perasaan menyesal itu getun nih. Dan selalu biasanya kegetunan itu ada di belakang karena tidak siap. Ya. Jadi kayak gitu. Level berikutnya adalah Inggris. Anxiety, kecemasan ya teman-teman. Kecemasan. Nah, ini barusan tadi saya juga konten. Nah, kecemasan itu juga banyak sekali. Setelah penyesalan itu kecemasan. Ya, kecemasan. Kecemasan itu wah, banyak sekali terjadi buat teman-teman. Cemas nanti takut di penjara, cemas kehilangan pekerjaan, ya kan? Cemas ya kan, ditinggal suami. Yang paling jelas itu kecemasan kalau di interminate, ya. Terus yang kedua, kecemasan terhadap Mbak Catur Wong, ya. Jadi kecemasan yang diakibatkan ya kan. Karena majikan kan sering marah-marah, terus kita itu jadi cemas. Nanti mau apa lagi yang akan dimarahi? Nanti mau marah apa lagi? Mau alasan apa ya nanti buat dia marah? Nah, itu kan bentuk kecemasan kan, teman-teman. Dan kata kata Mbak Puji tadi, apakah itu akan jelas berdampak kepada psikis? Kalau berdampak ke psikis, akan berdampak ke fisik. Ya, karena orang itu cemas kadang-kadang bisa jadi pusing. Karena cemas itu kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang mual, ya kan, kadang-kadang kebelet ngising. Kayak saya juga pernah cemas waktu mau masuk ke imigrasi nanti ditolak apa diterima. Cemas itu dipicu rasa takut. Itu bisa dibongkar akar masalahnya ada di mana. Ya, boleh ditonton konten saya. Kalau membongkar-bongkar rasa takut, membuat orang itu jadi takut. Ya, takut itu kenapa? Takut itu karena kurangnya pengetahuan. Karena tidak memahami sesuatu akhirnya jadi takut. Dan takut itu juga bisa jadi bayangan yang belum terjadi. Tapi kalian sudah membayangkan hal yang buruk. Yaitu ya anxiety, kecemasan. Sekali lagi ya teman-teman semua ya. Kalau cemas telepon aja wong ganteng sak dunia. Atau main ke rumah. Mbak Astuti Erni, selamat malam semuanya nyimak sambil ngopi malam. Mbak Astuti, kapan mampir ke rumahku? Mbak Erni ini kok susah sekali diajak mampir ke rumah. Oke, naik ke level berikutnya adalah membenci. Terpuruk. Belum membenci, terpuruk. Nah, ini teman-teman. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Bisa jadi nanti akar masalahnya ada di inner child. Lulu, bahasanya sampean luar biasa, Mbak. Inner child, inner child. Jadi kalau cemas curhat ke Mas Andro gasken. Ya habis gimana gitu loh. Kalau teman-teman cemas terus nyari solusinya bagaimana? Kalau saya ya sederhana, telepon aja. Ya kan nomornya di 52429909. Ya, jadi yang kedua adalah terpuruk. Kadang terpuruk ini kayak salah satu kok akumulasi atau penggabungan menyalahkan diri sendiri, putus asa, menyesal itu kayak terpuruk gitu. Aku udah jatuh seperti kayak gini. Mbak Mutiara Senja, selamat pagi. Jadi kayak meratapi gitu. Terpuruk itu kayak ratapan diri. Kok kayak gini ya hidupku? Kok seperti ini ya? Aku kok gak pantas, aku gak layak. Karena nyambung mas, kalau bahas ini nyambungnya ke masa lalu trauma dalam diri. Yes, itu juga ada. Jadi didikan di masa lalu, ya kan? Kalau sampean bilang ya, anxiety, kecemasan sama penyesalan putus asa ini ya, kehidupan-kehidupan kalian di masa lalu itu juga sebenarnya berpengaruh di hari ini. Tapi sekali lagi ya, sekali lagi, saya mohon dimaafkan kalau saya menyampaikan kalau saya sih full hidup saya full dikasih sayangi sama ibu saya. Jadi penting ya teman-teman kalian yang di sini jadi ibu
itu menyayangi, tapi bagaimana cara menyayangi anaknya ini juga menjadi persoalan. Jadi kalian-kalian ini mungkin bisa jadi manusia-manusia yang punya efek dan dampak rasa sayangnya dari orang tua itu sedikit. Mohon dimaafkan kalau saya salah. Ya, mohon dikoreksi juga kalau saya salah. Tapi kalian adalah menjadi orang-orang yang tough ya, tangguh. Rata-rata di Hong Kong itu begitu. Orangnya itu tangguh-tangguh, toughness, strong. Dia bener yang jenengan sampaikan. Wah, kalau orang ngomong ojo jenengan, mbak kamu, Sandro, gak apa-apa. Jenengan ini kayak luar biasa. Cuman begitu kalimatnya menghargai sekali. Jadi kembali lagi ya, sebagai orang tua harus selesai dengan diri sendiri dulu agar bisa menyayangi penuh. Weh, selesai dengan diri sendiri. Ini nanti kita bahas di tingkatan level yang paling atas ya kan. Paling atas teman-teman. Jadi level dan selesai dengan diri sendiri. Oke, jadi banyak banget yang bisa kita bahas hari ini kan. Setelah terpuruk tadi ya karena memang lah terpuruk itu ya karena masa lalu bisa jadi. Naik ke level berikutnya adalah membenci. Bahaya ini. Membenci ini efeknya sangat merusak sekali ya. Kebencian itu adalah efek kerusakan parah. Dan rusaknya sebenarnya kebencian itu tidak hanya ke orang lain, tapi ke dalam diri. Setuju sih dengan yang Mas Andro sampaikan. Soalnya memang sebagai PMI kita kan harusnya feminim malah maskulin. Tapi ada kok Mbak yang tetap bisa di femininnya. Masih di masalah. Samen ini termasuk masih ada femininnya. Masih bilang jenengan, masih bilang apa namanya. Jiwa perempuan kita tenggelam oleh hiruk pikuk dunia mencari duit. Jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung ya. Jadi mikirinnya duit aja. Biasanya kesadaran kaitannya erat dengan spirit. Dari situlah pentingnya mengenali diri lebih. Jadi sebenarnya kajiannya nanti ujungnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Mengenali diri sendiri itu kan sebenarnya bagian dari damai dalam diri. Atau selesai dengan diri sendiri. Kalimatnya beda, bisa beda-beda. Assalamualaikum ikut nyimak Mbak Ana. Terima kasih ya. Kebencian, membenci. Kebencian, membenci ini gampang banget bisa disulut. Gampang gampang tersulut tulang tulung. Bukan tulang punggung, ya, tulang tulung. Kalimat ini sampai ke istimewa aja. Membenci akhirnya ketika sudah level membenci ini, membenci itu bisa jadi fitnah, membenci itu bisa jadi bulian, membenci itu caci maki, membenci apalagi kalau membencinya itu ngajak rame-rame. Kalau kita tidak senang, tidak sesuatu dan tidak suka terhadap apapun, coba hentikan sampai di diri kita. Cobalah tidak untuk disebarluaskan. Redam di diri kita kalau kalian kuat. Sekuat-kuatnya kalian redam. Jadi kalau makanya menahan komen. Jadi mohon maaf ya teman-teman semuanya. Terkadang Mbak Eva Teresa, selamat malam Mas Andrew, selamat pagi. Kadang-kadang saya itu juga ketika membaca satu postingan atau melihat situasi dan keadaan biasanya langsung sebenarnya ingin menanggapi, tapi saya coba berpikir lagi. Ketika saya menanggapi, artinya saya bisa terbawa. Emosi saya ternyata gampang dipengaruhi. Makanya akhirnya saya komen. Jadilah avatar. Bahasamu kok rodok sangar gitu Mbak Puji, Mbak Puji. Bahasane sing aku rodok teko gitu loh, Mbak. Aku gak teko kabeh bahasanya sampean terlalu daur. Jadi membenci, ya kan? Sekali lagi dampak. Ya kan? Setelah setelah membenci akhirnya kasar. Nah ini ada kan contohnya di Hong Kong itu yang
contoh-contoh kalimat kasar, contoh-contoh ungkapan kasar yang ada di sosial media. Ini artinya udah di fase atasnya kebencian. Dan yang menjadi parah adalah kebencian itu ngajak-ngajak kancane. Ya kan? Kalau toh pun nggak ngajak kancane, yang lainnya jadi sadar kalau kalau kamu itu benci dan ngajak-ngajak ada benci ya boleh benci sendiri tapi jangan ngajak-ngajak temennya kan ada komen yang seperti itu dengan kalian menulis komen yang seperti itu juga menurut saya itu ungkapan diri kalian sendiri yang benar ya ngerasa bahwa jangan ngajak-ngajak kancane untuk membenci juga kan nulis juga tapi karena nulis itu konten itu jadi naik lagi jadi sebenarnya sesederhana itu teman-teman. Ketika kalian merasa hal ini nggak pantas, kalian nggak perlu komen, tahan komen kalian, terus crop. Solusinya hanya di situ. Kalau aku benci sudah nggak mau apa ini ketemu orang yang gimana ini mas. Nah, benci itu menurunnya cepat. Kalau kita sedang di level force itu gampang banget ketular energi benci. Kalau benci sudah nggak mau ketemu orangnya gimana ini mas. Gini mbak. Jadi ketika kita benci dengan seseorang itu pasti ada dampak. Jadi penyakit menular Mas Andrew ya. Penyakit menular luar biasa. Jadi gini, ketika kita membenci itu pasti ada sebabnya. Mungkin kita dikata-katain, mungkin kita dihina-hina, mungkin kita itu dicemooh, dipermalukan, ya. Sehingga kita itu akan timbul rasa dendam dan sangat membenci orang tersebut, ya kan? Saya pernah mengalami hal semacam ini, teman-teman. Ya kan? Saya itu dikatakan oleh almarhum om saya bahwa kalau kamu nggak punya duit, orang tuamu nggak punya duit, kamu itu nggak usah kuliah. Kalau saya telaah hari ini, perkataannya om saya itu tidak ya sebenar-benarnya salah sebenarnya. Tapi karena kedewasaan dalam berpikir saya, nah ini garis bawahnya. Kedewasaan dalam berpikir. Akhirnya saya waktu masih muda, masih sangat menggebu-gebu. Nah, ini kalau benci udah nggak mau ketemu, biasanya malah kesimpan emosi di diri, jadi dendam, efeknya nanti berlipat ke dalam diri. Kalau kita nggak bisa memaaf, solusinya memaafkan diri sendiri. Nah, ini saya bahas ya kan. Saya benar, ini kejadian benar, sehingga saya itu membenci om saya. Nah, ketika saya membenci om saya, dengan berjalannya waktu, ibu saya itu ingin berbicara ke bule saya, adiknya. Nah, ketika eh, dia nggak bisa berbicara dengan adiknya karena kena gangguan masalah penyakit, ya kan? Ibu saya itu nyuruh saya, cobalah kamu tengok bulekmu, ya. Karena di rumahnya bule pasti ada om. Om kan pernah menghina saya, kan seperti itu. Terus ibu saya itu bilang gini, kamu ngapain gitu? Kamu ngapain sih membenci? Terus gunanya untuk apa? Coba singkirkan kebencian itu. Sekarang kamu ikuti kata-kata saya, ya. Saya minta tolong ke kamu. Jadi ibu saya ini menjadi perantara di mana bahwa kebencian ini akan pupus. Nah, saya kepingin menjadi orang seperti ibu saya ya, teman-teman. Kebencian-kebencian Mbak Dinda, Dinda, kebencian yang ada di dalam hati kalian ketika ngobrol dengan saya akan terbuka dan akhirnya kalian tidak jadi membenci. Nah, ibu saya berpesan, aku njaluk tolong, aku tulung ono, aku pingin ngomong karo bulikmu, aku pingin ngerti kondisi bulikmu, para nono. Apa yang terjadi dengan bulikmu? Kok aku nggak bisa ngomong? Ia pernah dituduh mencuri sama majikan, disuruh buktikan, tidak mau asal nuduh. Sampai sekarang benci banget, tapi saya bertahan pekerjaan gak enak banget. Gak enak banget caranya Mas Andrup dituduh. Iya, oke. Ini yang mau saya omongin, Mbak. Makanya dengerin kalimat saya. Malam Mbak ya, sehat selalu. Jadi gini, saya disuruh sama ibu saya untuk melihat.
akhirnya begitu saya melihat kondisi om saya, melihat kondisi bule saya, ternyata saya berpikir di dalam hati dan diri saya sendiri bahwa ngapain saya benci, wong mereka juga udah semakin tua, semakin sakit. Dan gara-gara kebencian itu saya lawan, saya akhirnya datang dan mencoba. Saya itu dihina, dan yang menghina saya, om saya yang menghina saya itu lupa. Jadi gampang, simpel kata adik saya. Mbaknya yang cerita dirilis saja emosinya. Kalimat sampean merilis itu gimana? Memahaminya nggak ngerti, Mbak. Kita gampang. Adik saya itu bilang kayak gini, kamu hari ini dimaki-maki orang, ha. Kamu hari ini dituduh-tuduh. Besok atau lusa, kamu tanya orang itu menghina kita itu, dia pasti lupa. Lah kalau yang ngata-ngatain aja sudah lupa, kenapa kita masih mengingat-ingat? Ini loh kalimat dari adik saya. Nah, kalau ini terjadi ke Mbak Lili Virgoli ketika dituduh majikan dan sampai nggak nyuri, ya kan? Ya sebenarnya just relax. Jadi wong sampean bener-bener nggak nyuri, ya anggap aja majikannya lagi edan. Sesederhana itu, Mbak. Ya kan? Anggap aja bahwa oh lagi gak sadar majikanku. Majikanku lagi mendem. Majikanku lagi keplak. Udah. Untuk meredam, ya kan? Untuk membuat kebencian itu ketik kitanya harus tenang. Ini di level ke atasnya lagi. Yang kita bahas nanti. Kita kalau masih ada rasa benci, berarti kita masih belum di titik level di mana kita memaafkan. Mau ngeri bahasanya. Jadi siapapun, jadi jangan izinkan kebencian itu masuk ke dalam diri kalian. Jangan izinkan. Oke, 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 aku dituduh dan aku gak nyuri. Slow. Aku apa ya dulu kalau dibilang, oh, kalau nyangkut prinsip dan harga diri kadang-kadang kita itu jadi benci. Termasuk yang saya sampaikan. Berjalannya waktu memang kebencian itu sebenarnya akan gampang dan mudah kita lawan di saat kita itu menganggap menganggap bahwa mereka lagi tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Pikiran kita harus sweet. Dia lagi bingung, dia lagi stres, dia lagi capek, ya kan? Dia lagi banyak masalah, sehingga aku dijadikan sasaran. Nah, itu jauh lebih enak lagi. Jadi kita bermain dengan pikiran kita sendiri, ya kan? Kalau kita dihina-hina, dimaki-maki orang, ya anggap aja orang yang paling paling gampang menghina dan mencaci, ngolok-olok itu siapa sih? Anak kecil. Coba kalau kalian ngomong sama anak kecil itu ngomong kan nggak pernah mikir. Berarti kalau kita dihina sama orang, dimaki-maki sama orang, dibenci sama orang, itu artinya orang itu kayak anak kecil, nggak mikir kalau ngomong. Lah, sampean yang lebih besar menjadi orang yang bisa berpikir, anggap aja itu anak kecil. Yang cara berpikirnya seperti anak kecil. Karena maki-maki seenaknya. Banyak loh Mbak, yang kayak sampean Mbak Lili Vigoli. Kadang-kadang sampai nangis, aku golek duit kok sampai segininya. Ya kan? Aku kok harus di lokno, nyolong, kan kayak gitu tuh. Ya kan? Gak enak nih. Ini kita baca Mbak Puji. Rilis, emosinya dikeluarkan, jangan disimpan. Perasaan bencinya bisa dengan cara nulis ke buku atau sekedar coret apapun cuma buat lepasin emosinya jadi bebas. Dengan cara apapun yang penting nggak merusak. Bisa juga dengan meremes kertas, pukul bantal, dan lain-lain. Wah, bahaya. Telepon saya aja, maki-maki saya. Mas, aku lagi mau wangkel. Aku Pak pingin nelpon sampean, sampean tak amuk, tak lok-lok no. Kan teman-teman sering dengarkan konten. Pada saat dia itu sedih, kesel, dia cerita aja ke saya. Ngomong aja ke saya. Tak konteni. Mas, tolong jangan dibalesi ya. Saya mau mengeluarkan emosi saya. Sampean pesen kayak gitu loh, tak dengerin. Alhamdulillah di hatiku tidak ada rasa kebencian. Amin. Mbak Iin, siap. Pertahankan itu. Siap. Ya Mbak Lili Virgoli, kalau masih nggak
nggak terilis, nggak lepas. Ini kalau masukannya Mbak Puji itu kon nulis di buku, kongkon coret-coret, kemudian ngeremas-ngeremas kertas, ya kan, pukul-pukul bantal. Yang penting jangan kepalanya dijedotin ke tembok loh ya, bahaya. Ya, habis membenci, efek kebencian berikutnya adalah kasar. Mas Sandro hebat, bisa menampung. Saya energinya terbatas. Nah, makanya kan kita belajarnya ke level yang lebih atas, Mbak. Gimana menampung, Mbak? Saya juga kena jantung. Sama aja. Saking pedot jantungnya. Untungnya karo Gusti Allah masih di benak no. Nah, cik kanggo, Sandro buat buang-buang sampah, kekesalan. Ya, jantungnya jangan diputus dulu. Hebat sih enggak, Mbak. Semuanya itu belajar, siapapun bisa. Ya, oke. Jadi energi merah menghina, menyalahkan, putus asa, menyesal, kecemasan, terpuruk, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Terpuruk, membenci dan kasar. Itu energinya negatif semuanya. Kadang ada yang ngomongnya enggak kasar. Pengkhianat bangsa. Kadang ada yang ngomong para rentenir bangsat. Apapun ya alasannya. Ketika kita sudah berbicara secara kasar, sebenarnya kita ya ada di level yang rendah. Jadi ketika kita bisa berbicaranya lebih slow, lebih tenang dan bisa mengendalikan, saya pun ya tidak apa ya, tidak menampilkan, saya kadang-kadang juga kasar. Kadang-kadang saya meninggikan volume suara saya. Kalau orang kadang-kadang bilang kasar. Saya juga pernah goblok-goblokin orang di konten. Kebun binatang metu kafe. Jadi terkadang ya saya juga bisa keluar kalimat-kalimat yang jelek, tapi saya keluarkan hanya di circle pertemanan yang memang sudah kita sangat close ya, sangat dekat ya kan. Sehingga tidak ada batasan, kita kan tahu gitu dengan siapa kita lagi berbicara sehingga tidak keluar. Nah, sekarang level yang lebih keren lagi, afirmasi lah. Afirmasi itu meyakinkan ke dalam diri kita sendiri secara positif. Jadi mendamaikan diri kita secara positif itu afirmasi, energinya sudah masuk ke energi yang baik, energi positif. Levelnya sudah di atas kasar. Kalau kita sudah sangat bisa berafirmasi, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan kepercayaan diri. Ya, makanya setelah afirmasi, percaya. Setelah percaya, optimis. Ya kan? Afirmasi, percaya diri, optimis. Lah ini, untuk bisa sampai di afirmasi, percaya, optimis. Yang pertama adalah dukungan circle. Dukungan sekitar kita. Kalau pernah teman-teman nonton konten di mana pada saat mau melompat, ketika dia lakukan sendiri, itu nggak berhasil. Kemudian dia berafirmasi, dia berkumpul dengan teman-temannya, dikasih energi dengan teman-temannya, akhirnya dia berhasil melompat. Itu kalau nggak salah kontennya orang Jepang. Pada saat anak kecil mau melompati apa senam gitu. Nah itu kan afirmasi, percaya diri, optimis. Ini penting juga, tapi ini di level medium ya teman-teman. Nah di level ini, kalau kita sudah yakin, percaya, dan optimis, itu lebih mudah lagi. Jadi percaya, optimis bahwa kalimat ini mengandung kebencian, harus berhenti di saya. Jadi energi ya teman-teman. Afirmasi percaya diri itu sebenarnya ngasih energi ke dalam diri kita. Nah, berikutnya lagi, memaafkan. Nah, ini nggak banyak ya setiap manusia. Saya pun juga, ini yang disampaikan Mbak Lili Virgoli, bagaimana cara memaafkan orang yang sudah melakui
melukai kita, Mas Andrew. Ya memang begitu, afirmasi dan kekuatan pikiran udah minim, overthinking. Bagaimana cara memaafkan? Ya, nganggep bahwa mereka lagi capek, mereka lagi stres, mereka lagi depresi, mereka kayak anak kecil atau mungkin kelakuan mereka yang memang begitu. Ya kita saat nanti ini ada levelnya, memahami, memaafkan, ya kan? Levelnya memahami, sampai memahami karakter majikan itu paling penting. Kalau sampai nggak kenal, coba gini aja, anjing ya, anjing, anjing itu kalau nggak kenal pasti nyala-nyala ya. Tapi begitu dia kenal, ini anjing loh. Tapi kalau manusia, enggak seperti itu. Semakin dia semakin kenal, ya semakin gampang banget dia menyala-nyala. Kayak suami istri dulu pacaran, belum kenal kan sayang-sayangan. Sudah kenal, sudah tidur bareng, sudah punya keluarga, kadang-kadang ngomongannya kan juga melukai. Nggak kayak SMA dulu, nggak kayak waktu pacaran. Kadang-kadang ya gimana? Kita sudah percaya, ya kan? Terus saling memahami, kadang-kadang itu keceplosan. Memaafkan, ya dimaafkan Mbak, wong dhek yo gaji sampean gitu. Kalau sampean membenci seseorang yang menggaji sampean itu kan yo piye Mbak? Wong sing ngekeki rezeki ya. Jalane Gusti Allah ngekeki rezeki ya majikane kita. Ya udah, kita harus belajar. Belajar memang sulit tapi kita belajar. Setelah optimis memaafkan. Setelah memaafkan, gampang kita bisa memaafkan orang. Kemudian kita memahami. Lah, ini. Wis di level memahami, memahami itu beda ya. Sama sama apa ya? Gak banyak juga orang yang bisa memahami. Memahami itu iya benar Mas Andrew, caranya ya kita maklumi. Kok dari tadi aku benar terus ya Mbak Puji. Yang salah yang mana Mbak? Dikoreksi. Dikoreksi yang salah Mbak. Jangan yang benar-benar aja. Aku juga butuh dikoreksi Mbak. Teman-teman semuanya juga boleh koreksi. Jadi saya ngomong ini bukan berarti sekali lagi saya ini yang paling bisa. Enggak, saya juga sama. Saya juga belajar kepada teman-teman untuk bisa memahami. Kenapa? Makanya saya sering ngangkatin telepon. Dari telepon-telepon, tapi terkadang kalau kalian perhatikan, yang salah di penjara. Jadi yang dari kalian ngomong itu saya mempelajari ya teman-teman. Saya harus menempatkan di mana nih? Ketika saya memahami. Ketika saya bisa memahami nanti berikutnya adalah menghormati. Makanya kadang kemarin ketika saya live ya teman-teman kalau ngelihat live. Ada yang komen teman kita, salah satu teman kita, ya gak pinter ya bodoh. Bodoh, gak gelem mikir. Untuk belajar menghormati, kita berusaha memilih kalimat, memilih kata-kata yang tidak melukai. Itu adalah proses dari memahami dan akhirnya menghormati. Di saat kita sudah bisa memahami, kemudian kita bisa menghormati. Level berikutnya adalah tenang. Nah, level ketenangan ini loh teman. Ada orang kita dimaki juga tenang, dimaki-maki kita tetap tenang, dituduh-tuduh kita juga tetap tenang. Karena kita sudah melewati fase memaafkan, memahami, dan menghormati. Jadinya kita jadinya tenang. Ya kan? Setelah level tenang adalah bahagia. Jadi kunci kebahagiaan itu adalah bagaimana ketenangan kita dalam menghadapi segala situasi. Makanya ketika saya mencoba, kalau ditelepon sama teman-teman, kemudian habis nangis-nangis, kemudian teriak-teriak, terus saya, Mbak, coba dengerin saya dulu, Mbak. Makanya kan level tenang itu gini, kalau orang marah, itu kalau dalam ajaran Muslim, disuruh duduk. Kalau berdiri disuruh duduk. Kalau masih marah disuruh baring. Sebenarnya fase untuk menghindari kemarahan itu
Mbak M bunga cempaka. Jadi energinya diturunkan. Makanya kenapa saya 1 tahun yang lalu itu kan berapi-api. Terus akhirnya dikasih penyakit jantung. Akhirnya saya disuruh, dipaksa untuk belajar lebih tenang. Mbak Nur Caula, waalaikumsalam. Mas Andrew, wong ganteng sak donya, sehat selalu, panjang umur, bahagia sejahtera selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Andrew, lambat hadir enggak? Sampean masih bisa nanti. Masih ada rekamannya besok. Bisa diputar kembali. Jadi ketenangan. Kalau sudah tenang, bahagia. Perjalanan ke dalam diri adalah perjalanan terpanjang. Perjalanan menuju tenang adalah perjalanan penuh air mata. Sebelum sampai tenang dan bahagia pasti berdarah-darah dulu. Sebenarnya nggak harus begitu sih Mbak. Tapi kedewasaan. Kedewasaan dalam berpikir, berdamai dalam diri sendiri, ya menyadari bahwa 3 pertanyaan yang fundamental. Jadi kenapa saya hidup? Kenapa kita itu hidup? Dan eh, kenapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Dan akan kemana kehidupan ini? Ketika 3 hal itu bisa kita pahami, itu adalah kunci dari untuk bisa melewati semua tangga-tangga ini. Secara filosofi, 3 pertanyaan itu pertanyaan yang sangat mendasar. Makanya saya bilang bahwa ketika kita mampu menjawab 3 persoalan tadi, sebenarnya semakin kita akan mengenali diri kita sendiri itu akan semakin tenang dan semakin bahagia. Di luar anginnya kenceng banget itu. Ya. Kembali lagi, coba kalian tulis 3 pertanyaan. Kenapa kok saya dihidupkan di muka bumi ini? Kenapa? Terus apa tujuannya hidup? Ya kan? Dan hidup ini akan kemana? Kemana arahnya itu kan kita isi sebagai apa hidup kita ini. Tapi kadang-kadang jin, nah ini loh teman-teman, jin Hongkong ini loh, yang memperdayai. Banyak eh, apa namanya yang berpengaruh terhadap psikologi kita, apalagi emosi kita, kecemasan kita, percaya diri, optimis. Yang pertama adalah lingkungan awal kita di keluarga. Bagaimana kita dididik itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Di mana kita dididik itu karena pertama kali kita mendapatkan pembelajaran. Kalau anak itu dididik dengan kemarahan, emosi, maka dia hidup untuk hidup, diisi rebahan, shopping, jalan-jalan. Monggo Mbak Puji. Saya nggak bisa shopping, apalagi jalan-jalan. Kecuali diajak istri saya, karena yang pegang duit istri saya. Saya kayak Denny Sumargo. Saya serahkan ke istri saya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Pelajaran, jadi didikan kita oleh orang tua, fase kita dididik, fase kita masa kanak-kanak. Kita berteman dengan teman yang bagaimana, ya. Orang tua itu benar-benar berdampak dan berpengaruh. Saya sangat berterima kasih sampai detik ini ya, karena orang tua saya, apalagi ibu saya, bapak saya, ibu saya menyayangi saya 1000% lah. Setelah Gusti Allah loh ya, setelah Gusti Allah. Gusti Allah juga yang membuat saya masih bernafas hari ini. Nah, kemudian bapak saya hidup untuk hidup diisi rebahan shopping. Jadi kemudian bapak saya dan kemudian lingkungan sekitar. Kemarin Mas Sandro ke kebun stroberi. Iya, Mbak. Ya istri ngajak jalan ke kebun stroberi kayak fotonya anak-anak ya udah tak ajak sekalian dari rumah deket 15 menit 10 menit jalan kaki. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kembali lagi bahwa lingkungan akan berpengaruh terhadap gaya berpikir kalian.
yang kedua keluarga, ya lingkungan keluarga, terus circle pertemanan. Nah ini di Hong Kong ini circle pertemanan ini juga Mbak Ella Maya Asilar. Circle pertemanan ini juga penting ya teman-teman. Ya, kalau saya kalau circle pertemanan, ya saya yang akan mempengaruhi kalau dia nggak punya prinsip yang kuat. Saya akan pengaruhi. Tapi kalau saya yang akan dipengaruhi, saya lihat dulu seberapa besar. Saya kemarin juga sempat terpengaruh dan dipengaruhi oleh anak muda yang justru usianya baru 27. Saya benar-benar terpengaruh dengan anak ini. Tentang apa terpengaruhnya? Tentang cryptocurrency, mata uang digital, aset digital. Ini saya sangat dipengaruhi karena benar-benar dia itu 3 sampai 4 tahun itu mempelajari aset digital itu dan dia bisa menjelaskan, dia mengexplain, bahkan dia juga membuktikan kepada saya, ya benar-benar bisa dia membuktikan bahwa dengan hanya uang 1.900.000 itu bisa naik menjadi 3.300.000. 5 circle teman terdekat kita itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Seperti apa kata para coach. Kalau saya, tidak hanya circle pertemanan, tapi tontonan. Tontonan itu juga. Karena setiap hari saya nonton. Setiap hari yang memasukkan ide di dalam otak saya itu dari apa yang saya tonton. Kalau sampean tanya, 5 circle pertemanan saya, sampean lihat Mbak Puji, pertemanan saya siapa? Ya teman-teman semua. Setiap hari Minggu mereka kan datang ke sini. Ya kan? Nah, dan benar memang gara-gara teman-teman pengaruh di dalam hidup saya ke depan. Akhirnya saya fokus bahas persoalannya teman-teman. Ya kan? Karena teman saya adalah kalian semuanya yang nonton ini. Saya anggap sebagai circle saya. Makanya ayo kita diskusi. Kita ngobrol, ayo kita belajar. Ya. Dan benar-benar rezeki saya itu datang dari kalian. Kalian yang nonton, kalian yang interest, kalian yang menyebarkan apa yang saya sampaikan. Kalian yang menginformasikan telepon Mas Andro. Cari Mas Andro. Nek bingung telepon Mas Andro. Dan itu semua jadi rezeki. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini, malam Jumat, kita belajar itu pasti karena tontonan itu kan ada energinya juga Mas Andro. Jadi apa yang kita tonton ya sedikit banyak pasti mempengaruhi. Saya nontonnya ngaji filsafat, Mbak. Oke, buat teman-teman semuanya, sehat selalu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa bermanfaat dan boleh kasih masukan apapun kepada saya, Mbak Yatianto Susan. Boleh kali masukan ke saya dan tema apa yang mau dibahas, apa yang mau dibicarakan, boleh silakan tulis di kolom komen di channel YouTube saya ada, di Facebook juga saya boleh, atau di inbox atau di WhatsApp. Dengan sangat bahagia saya akan mencoba membahas seperti Mbak Lili Virgoli tadi, bertanya bagaimana memaafkan orang. Tetap semangat, selamat malam, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.